lapar ibu, maka hewan pun paling ahli dalam menahan haus dan lapar. Tapi bukan itu hakikat puasa, bukan itu tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Tapi dengan tegas Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun," agar kalian bertakwa. Yakni tujuan kita di bulan Ramadan ini diterpa dengan berbagai macam perintah-perintah ketaatan agar keluar dari bulan ini dalam keadaan kita menjadi muslim atau mukmin yang bertakwa, termasuk yang bagus akhlaknya, termasuk yang bagus kualitas ibadahnya. Karena ibu, kita akan menghadapi 11 bulan selanjutnya penuh dengan ujian dan cobaan, wabil khusus ujian dalam hal akhlak, di mana kita akan diuji kesabarannya, kita akan diuji emosionalnya dan lain sebagainya. Ibu-ibu sekalian, maka kita sangat butuh terhadap tambahan-tambahan amalan di bulan ini yang dapat menambah pahala-pahala puasa kita dan juga dapat mendidik pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Di antara adab-adab yang disunnahkan dikerjakan oleh orang yang berpuasa, yang paling pertama adalah sahur. Ya, sahur. Jadi sahur ini bukan kegiatan biasa, karena dianggap oleh sebagian orang sebagai kegiatan makan minum sebelum subuh aja. Ada keutamaan menakjubkan di balik sahur, ibu-ibu sekalian. Sebelumnya sahur itu adalah kita makan dan minum di waktu sahur. Waktu sahur itu di penghujung sepertiga malam terakhir. Ya, waktu sahur itu di penghujung sepertiga malam terakhir. Yang mana ibu, malam itu dibagi menjadi 3. Ya, malam dibagi menjadi 3. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Ya, malam dibagi menjadi 3, dihitung dari terbenam matahari sampai subuh. Ya, malam terbagi menjadi 3, dihitung dari terbenam matahari sampai subuh. Baik, begini ibu. Jadi tiap malam itu dibagi 3 bu ya, dari terbenam matahari sampai subuh. Dari terbenam matahari sampai subuh berapa jam ibu kira-kira? 12 jam? Iya 12 jam, yakin 12 jam berarti maghribnya jam 6, subuh jam 6, itu 12 jam. 10 jam kurang lebih, misalkan 10 jam. Harga pasnya berapa nih? 12 per 10? 10 setengah lah bu, saya udah nggak balik modal ya. 10 jam. Nah ibu bagi 3 aja. Ya, berarti 3 jam setengah, 3 jam sepertiga lah kurang lebih kan. Nah berarti dari jam 6 sampai jam setengah 10 misalnya, itu sepertiga malam pertama. Ya, boleh ibu tahajud jam segitu setelah isya terutama ya, boleh, silahkan, nggak masalah. Termasuk tarawih yang kita lakukan itu kan tahajud di awal waktu. Dari jam 10 misalkan sampai jam 1 atau setengah 2 itu sepertiga malam kedua. Nah dari setengah 2 sampai menjelang subuh itu namanya sepertiga malam terakhir. Ya, tapi nggak mesti jam segitu ya bu, tergantung musim. Tergantung subuhnya jam berapa, maghribnya jam berapa. Jadi nggak pasti sepertiga malam terakhir tuh jam 2, tidak. Ada apa bu di balik sepertiga malam terakhir? Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tuhan kita Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, lalu mengumumkan, siapa yang minta ampun kepadaku di hari ini, aku akan ampuni. Dan siapa yang minta kepadaku, aku akan kabulkan. Masya Allah bu, setiap malam Allah turun ke langit dunia dengan cara turun sesuai kehendak Allah ya.
Allah mengumumkan, yang minta ampun kepadaku di jam segini aku akan ampuni, yang meminta hajat kepadaku aku akan kabulkan. Maka kita malu Bu kalau sekiranya Allah sedang turun ke langit dunia, kitanya tidur. Ya, Allah sedang menawarkan, yuk yang mau minta ampun aku akan ampuni, kitanya tidur. Apalagi sebagian orang tidur dan gak sholat subuh sama sekali. Jangankan sholat tahajud Bu, sholat subuh juga enggak. Na'udzubillah. Nah, di waktu itulah sepertiga malam terakhir, wabil khusus penghujungnya. Berarti penghujung sepertiga malam terakhir kita katakan waktu menjelang subuh, itulah waktu pelaksanaan sahur. Ya, waktu pelaksanaan sahur. Baik, berbicara masalah sahur, poin selanjutnya adalah keutamaan sahur. Keutamaan sahur. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Masya Allah, kata Nabi SAW, sahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Keberkahannya ada pada sekurang-kurangnya 3 hal Bu. Ya, keberkahan ada pada 3 hal. Nabi SAW menyatakan dalam sahur ada keberkahan. Keberkahan di mananya? Di dalam 3 hal. 1, di dalam makanan dan minumannya. Di dalam makanan dan minumannya. Yang kedua, kegiatan makan minumnya. Kegiatan makan minumnya. Yang ketiga, waktunya. Waktunya. Baik. Jadi Masya Allah Ibu, makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang kita makan, itu berkah di waktu sahur. Beda kayak makanan minuman yang kita konsumsi di luar bulan puasa, di luar waktu sahur. Berkah Bu, apapun yang kita konsumsi, apapun menunya. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian meskipun cuma dengan meneguk beberapa tegukan air. Jadi sahurlah kalian meskipun cuma air aja. Jangan tinggalkan sahur, meskipun ibu bangun, masih kenyang, gak enak perutnya, gak nyaman buat makan, gak usah sahur deh, langsung persiapan sholat subuh aja. Enggak, sahur Bu. Ya usahakan ada makanan yang dikonsumsi, ada minuman yang diminum. Minimal banget ngapain? Minum beberapa tegukan air. Apalagi kalau yang ibu makan dan minum lebih banyak daripada itu. Ya, ada air putihnya, ada apa Bu menunya Bu tadi Bu? Apa menunya tadi Bu? Oh, ada sayurnya, ada, Masya Allah, ada dagingnya, semuanya ada lah pokoknya, Masya Allah. Ibu, ya, kata Nabi berkah. Makanan dan minuman yang kita makan di waktu sahur berkah, penuh dengan kebaikan. Kata para ulama, berkah itu kan artinya kebaikan yang sangat banyak dan menetap. Bukti nyatanya Bu, bukti nyata bahwa makanan minuman di waktu sahur adalah berkah. Dengan makan dan minum di waktu sahur, Allah kuatkan kita untuk beraktivitas dan ibadah seharian sambil puasa, Bu. Sambil puasa. Kita lihat keadaan kita di luar hari puasa, Bu. Ibu di luar hari puasa sarapan jam berapa? Jam 7 misalkan ya, jam 7, jam 8. Atau jam yang kerja pagi banget jam 6 dia sarapan. Jujur, lapar lagi jam berapa, Bu? Jam 10, coffee break tuh kan. Jam 12-nya habis zuhur wajib banget makan siang. Kalau ada orang sok-sokan mau nggak makan siang, sorenya siap-siap asam lambung naik, kan gitu. Padahal dia udah makan jam 7 Bu. Tapi di bulan puasa terakhir kita makan jam berapa Bu tadi? Setengah 7. Nasi uduk dong. Setengah 5. Terakhir makan setengah 5.
Allah kuatkan kita Bu, di waktu zuhur enggak kayak ada asam lambung naik, mah kambuh, enggak. Sampai maghrib kita kuat, alhamdulillah. Lapar haus itu pasti, tapi enggak ada drama-drama penyakit dan seterusnya. Bisa aktivitas, bisa hatamin Quran dan lain sebagainya. Yang padahal di luar bulan Ramadan kita enggak puasa, tapi Quran enggak hatam juga. Di bulan Ramadan lapar haus, tapi Quran hatam. Hatam enggak sih Bu? Hatam dong. Udah sepertiga Ramadan nih, masa nggak hatam ya? Bismillah, yang belum hatam nggak apa-apa, terusin ya sebisa mungkin. Nah maka ibu, masya Allah, ada keberkahan pada makanan dan minuman yang kita konsumsi di waktu sahur. Kemudian keberkahannya di mana? Kegiatannya Bu, kita bangun jam segitu itu berkah banget. Di waktu itu, di jam segitu orang-orang soleh udah bangun. Calon-calon penghuni surga di waktu jam segitu udah pada bangun. Ngapain mereka? Tahajud. Mereka beristighfar, minta ampun, merengek ampunan Allah Azza wa Jalla. Di waktu jam segitu, sepertiga malam terakhir, orang-orang soleh mereka bersimpuh di hadapan Allah, mencurhatkan segala keluh kesahnya kepada Allah, sujud dan ruku, mereka menangis meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah kalau kita sekiranya sudah tahajud, yakni sudah tarawih di awal waktu, mau tahajud lagi pun boleh, silahkan, tapi witir cuma sekali aja. Setelah itu ibu kalau udah selesai makan minum sahurnya, masih ada waktu subuh, masih ada waktu jeda menuju sholat subuh, perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Karena orang-orang soleh, calon penghuni surga, kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun, mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi kalau ibu udah selesai makan minumnya, sambil nunggu adzan subuh nih, ngapain ibu kira-kira, coba nyuci piring ya kan? Nggak apa-apa Bu, nyuci piring sambil istighfar, astagfirullah, saya mulu yang nyuci ini, astagfirullah. Saya yang masak, saya yang hidangin, saya yang nyuci ini, anak-anak pada gede, nggak ada yang bermanfaat, enggak Bu ya? Istighfar, minta ampun sama Allah. Kenapa harus istighfar ibu? Karena agar Allah menganugerahkan kepada kita ampunannya. Apakah ketika kita udah sholat, udah tahajud, udah baca Quran, itu semua yakin bakal diterima Bu? Belum tahu kan? Nah kita butuh sama ampunannya Allah. Kalau Allah telah menganugerahkan ampunannya kepada seorang hamba, maka hamba tersebut pasti akan bahagia. Pasti Bu, bahagia. Gimana cara meraih ampunan Allah? Di antara caranya, banyakin istighfar. Ibu udah selesai nih aktivitas, misalkan ibu udah masak, udah nyuci piring, udah segala macam, daripada bengong mikirin masa lalu, mikirin masalah-masalah yang gak ada habisnya, istighfar, minta ampun sama Allah. Kenapa kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, berbahagialah seorang hamba yang nanti di hari kiamat mendapati lembaran catatan amalannya kebanyakan istighfarnya. Kan rugi Bu kalau ada hamba di hari kiamat lembaran catatan amalannya kebanyakan apa? Ibu ini nih jam segini ngomongin fulan fulana, sehari gibahin 5 orang. Nah bayangin Bu, sehari gibahin 5 orang. Dalam sebulan ratusan orang yang dia gibahin, dia akan menyesal di hari kiamat. Nah maka ibu, waktu sahur berkah. Di waktu itu orang soleh udah bangun. Kalau mau ngaku soleh, bangun jam segitu. Jangan sampai seseorang membiarkan menyia-nyiakan jam itu atau saat tersebut dan dia baru bangunnya setelah subuh, lalu dia beranjak buru-buru ngantor, dia takut diomelin sama bosnya, tapi dia lupa untuk takut kepada sang pencipta bosnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Berikutnya yang berkah di mana ibu? Selain waktu kegiatannya di waktunya ya, masya Allah. Kemudian berikutnya keutamaan sahur yang selanjutnya, sahur merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin. Sahur merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin dengan ahlul kitab, Yahudi Nasrani.
Sahur merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin dengan ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi, Nasrani. Baik, kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita, yakni puasa kaum muslimin, dengan puasanya ahlul kitab Yahudi Nasrani ada pada makan sahur. Karena orang-orang Yahudi Nasrani dulu mereka puasanya itu nggak pakai sahur. Mereka puasa dari kapan, Bu? Dari tidur malam. Tidur malam nih, sejak itu mereka puasa. Coba Bu, itu diterapin ke kita. Berat banget. Ibu tidur jam berapa tidurnya, Bu? Jam 10. Sejak itu ibu puasa, bayangin. Ya, bangun jam 3 nggak bisa tuh ibu bikin rendang, bikin sayur lodeh, nggak bisa ibu di jam segitu. Ya, kalau orang-orang ahlul kitab, mereka sejak tidur malam mereka puasa, dan buka puasanya mereka ketika bintang-bintang telah terbit. Kapan tuh? Malam. Jadi mereka menunda-nunda berbuka. Oleh karena itu pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab Yahudi Nasrani adalah pada makan sahur. Berarti kalau ibu sahur, ibu akan mendapatkan pahala karena mencontoh tuntunan Nabi SAW. Berarti sahur tuh bukan kayak kegiatan biasa, cuma makan minum sebelum subuh. Apa manfaatnya? Besar manfaatnya. Ada keberkahan dan termasuk bentuk mencontoh tuntunan Nabi SAW. Berikutnya seputar sahur, ibu, masih seputar sahur ya. Dianjurkan mengakhirkan sahur. Dianjurkan mengakhirkan sahur. Dianjurkan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur di sini, ibu, maksudnya adalah melaksanakan sahur di penghujung sepertiga malam terakhir yang tadi saya sampaikan. Jadi menjelang subuh. Zaid ibn Thabit pernah bercerita bahwa beliau sahur bersama Nabi SAW. Setelah itu Nabi beranjak menuju sholat subuh. Lalu Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam bainal adhani was sahur? Berapa jarak antara adzan subuh dengan sahurnya Nabi? Kata Zaid ibn Thabit, qadra 50 ayat. Kira-kira sekitar seseorang membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Ya, jarak antara sahur dengan azan subuh sekitar 50 ayat Al-Quran. Nah, 50 ayat Al-Quran, ibu berapa menit? Ibu baca Al-Quran 50 ayat berapa hari? Berapa hari? Hari, enggak hari. Kalau bulan puasa berapa menit, Bu? Kalau saya neliti sendiri, Bu, kalau kita ke YouTube nih, surah Al-Baqarah kan panjang-panjang. Jadi tergantung ayatnya nih, ayat yang panjang apa pendek kan gitu. Kalau ayatnya panjang-panjang, Bu, kita bisa baca sekitar kalau nggak salah 20 menitan. Kalau panjang-panjang ya ayatnya, 50 ayat. Kalau ayatnya pendek-pendek, Bu, kayak yang kita hafal surat-surat pendek ya, itu kita bisa baca 50 ayat dengan durasi sekitar 5 menit. Berarti jarak antara sahurnya Nabi dengan azan subuh kalau mau dikira-kira akan kata para ulama zaman sekarang 5-15 menit sebelum subuh. Berarti Nabi nggak sahur jam 3 banget, Bu. Jam 3 mau ngapain? Jam 3 sahur. Jam setengah 4 masih agak jauh. Nabi sahurnya itu kira-kira kurang lebih 5-15 menit sebelum subuh. Berarti kalau ibu lagi makan minum nih, makan minum kan tiba-tiba ada teriakan dari masjid, insaf. Bu insaf, Bu insaf. Imsak ya. Imsak tuh artinya tahan. Ibu lagi makan, mau lagi pedes enak juga kan, wah suruh tahan, Bu. Boleh nggak makan minum? Boleh, nggak apa-apa. Selama belum adzan subuh, ibu boleh makan dan minum. Imsak, tahan, itu maksudnya kalau udah selesai persiapan sholat subuh, tahan, sudahi segala macam makan dan minum.
Jadi Nabi SAW dan para sahabatnya sahurnya mepet Bu sebelum subuh. Malah pernah ada kejadian pas sahur, sahabat lagi megang bejana, megang gelas di tangannya, azan subuh. Nah, Nabi SAW membolehkan orang yang sedang makan dan minum lalu azan subuh, selesaikan kunyahannya atau minum yang di tangan. Tapi pendapat itu enggak saya pilih Ibu, saya milih pendapat lain yang mengatakan kalau sudah azan subuh berhenti semua aktivitas makan dan minum untuk kehati-hatian, karena kata Allah makan dan minumlah kalian sampai subuh. Kalau sudah azan subuh berarti apa? Sudah enggak boleh makan dan minum. Jangan juga kayak kita punya pemikiran, oh kalau udah azan subuh enggak boleh makan dan minum, tapi kan baru lafaz Allahu Akbar nih, belum hayya 'alas shalah kan gitu ya. Belum komat. Allahu Akbar ke la ilaha illallah kan lumayan panjang tuh, semenit 2 menit. Enggak. Ketika sudah datang lafaz Allahu Akbar maka enggak boleh ada aktivitas makan dan minum. Baik, berikutnya terakhir seputar sahur. Manfaat mengakhirkan sahur. Manfaat mengakhirkan sahur. Kenapa sih mengakhirkan sahur atau menunda sahur atau mepet-mepet sebelum subuh? Apa manfaatnya? Satu, lebih menguatkan tubuh. Lebih menguatkan tubuh. Yang kedua, lebih bersemangat untuk melakukan ketaatan setelah sahur. Lebih bersemangat untuk melakukan ketaatan setelah sahur. Baik. Yang ketiga manfaatnya senantiasa berada di atas kebaikan. Senantiasa berada di atas kebaikan. Karena mencontoh tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencontoh tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, manfaat mengakhirkan sahur Ibu sekurang-kurangnya ada 3. Satu apa tadi? Lebih menguatkan tubuh. Kalau ada orang sahur jam 3 banget Bu, jam 3 dia sahur, pas azan subuh gimana tuh? Jam 3 dia sahur, nah, pas subuh 4:30 ada beberapa kemungkinan dia ngantuk, lapar lagi kan gitu, aus lagi ya kan. Kecuali kalau ibu masaknya jam 3 ya silahkan ya, masaknya jam 3. Nah kemudian yang kedua apa manfaatnya? Lebih bersemangat untuk melakukan ketaatan setelah sahur, karena kan sebelum subuh udah giat dengan makan dan minum. Setelah itu kita akan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Setelah itu kita akan sholat subuh berjamaah. Setelah itu nanti kalau ada kajian bisa dengerin kajian tuh dengan semangat. Kalau nggak ada kajian, kalau semangat sih emang kajian subuh emang masya Allah ya, kajian subuh itu subhanallah Ibu. Mirip kayak Jumatan kadang-kadang, banyak wajah-wajah tertunduk subhanallah merenungi isi kandungannya ya masya Allah. Atau kalau nggak ada kajian ibu bisa zikir pagi ya kan, zikir pagi, kemudian setelah itu bisa aktivitas dan seterusnya. Usahakan agar kita nggak tidur setelah subuh, karena waktu tersebut waktu yang berkah, meskipun nggak sampai kepada derajat haram misalnya ya, tapi setidaknya kita jangan sampai kehilangan keberkahan, karena Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha,
ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi Nabi minta kepada Allah agar umatnya itu diberikan keberkahan di waktu pagi setelah subuh. Sampai sekarang juga masih pagi nih Bu, berkah, waktu yang berkah. Ya maka kalau kita mau tidur setelah subuh, setelah misalkan terbit matahari, agak mending lah. Masih agak mending saya katakan. Jadi ibu sebelum ke pasar atau apa, rebahan ringan dulu deh setelah terbit matahari, tapi ya setelah itu baru aktivitas. Atau kalau mau pilih sekalian di qailula atau tidur siang yang bisa ibu lakukan menjelang zuhur atau setelah zuhur, ini boleh. Dan itu lebih menyegarkan dalam rangka menyelisihi syaitan yang mereka tidak mau tidur siang. Kemudian manfaat mengakhirkan sahur yang ketiga apa? Senantiasa berada di atas kebaikan. Kenapa? Karena mencontoh tuntunan Nabi SAW. Jadi semua hal yang bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, ibu pasti baik dan bermanfaat. Pasti baik. Ketika Nabi memerintahkan apa, kita ikuti aja Bu. Sudah pasti yang Nabi SAW perintahkan itu baik. Ya, baik. Itulah dia beberapa keterangan tentang sahur. Dan sekedar info juga ibu bahwa Nabi mengakhirkan sahur, yang beliau makan ketika sahur makanan yang sangat ringan, yaitu kurma. Sebaik-baik makanan seorang mukmin dalam sahur kata Nabi adalah kurma. Ya, kalau nasi padang sok-sokan mepet tapi makan nasi padang masih panas ya, nanti telat akhirnya. Jadi kalau ibu mau mengakhirkan sahur, makanannya yang ringan-ringan aja. Ya, yang simple-simple aja, ya, yang kira-kira menguatkan. Nah, Nabi kenapa pilih kurma? Karena memang di Madinah banyak kurma. Kemudian kurma memiliki manfaat yang begitu besar bagi tubuh. Yang satu butir kurma mengandung 80 kalori. Kalau ibu makan 3 butir kurma setara dengan sepiring nasi. Ya, tapi orang Indonesia belum nasi, belum makan. Aduh, saya baru kurma nih, secara kalori udah tercukupi nih. Tapi memang ibu jujur bahwa perut kita orang Indonesia butuh adaptasi. Ada orang yang dia mencoba untuk sahur pakai kurma aja, tapi belum biasa nih. Dia nyoba pakai kurma doang. Di pagi harinya perutnya panas. Karena memang kurma itu zatnya panas. Berarti apa? Kalau ibu mau kurma doang, ada tahapannya. Bertahap, misalkan sahur nanti kurma sama buah yang kira-kira adem kayak semangka dan seterusnya. Karbohidratnya dikit aja, banyakin proteinnya. Jadi bertahap Bu, nggak langsung ntar malam nih saya sahur udah kurma aja sama air putih. Kalau belum biasa perutnya panas nanti ibu. Oleh karena itu masya Allah Nabi SAW menganjurkan kalau bisa di rumah kita ada kurma Bu. Nggak bakal kelaparan kata Nabi orang yang di rumahnya ada kurma. Nggak bakal kelaparan. Apa kalau ibu punya kurma ajwa? Tahu ajwa Bu? Kurma yang agak mahal ya, kurma yang warna hitam itu, kurma ajwa, makan 7 butir setiap pagi. Tapi sekarang nggak boleh ya, yang puasa maksudnya, yang puasa nggak boleh, yang nggak puasa silahkan. Ibu makan kurma 7 butir kurma ajwa, maka terlindung dari sihir, terlindung dari segala macam keburukan-keburukan dukun, syaitan dan bala tentaranya. Kalau bisa rutin tiap hari makan 7 butir kurma ajwa kalau bisa, kalau enggak pun nggak masalah. Baik. Berikutnya adab selanjutnya ibu, selain sahur yang harus kita indahkan selama puasa adalah menyegerakan berbuka, menyegerakan berbuka. Jangan tunda-tunda ya, menyegerakan berbuka. Keutamaannya sama Bu, ya Nabi SAW bersabda, seseorang atau orang akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Apa makna menyegerakan berbuka di sini? Menyegerakan berbuka adalah segera membatalkan puasa ketika terbenam matahari, ketika datang azan maghrib. Jangan tunda-tunda, segera batalkan. Ya, segera batalkan ketika telah terbenam matahari atau azan maghrib.
Jadi sunnah Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW adalah kalau sudah adzan maghrib jangan tunda-tunda, segera batalkan. Suatu hari ibu, para sahabat safar bersama Nabi SAW. Lalu ketika terbenam matahari, cuma waktu itu matahari terbenam cahayanya masih ada bu, masih terang. Indonesia juga pernah ya musim kemarau biasanya nih. Matahari terbenam tapi cahaya masih ada. Pernah nggak sih bu ngeliat kayak gitu? Jadi matahari udah terbenam nih, udah maghrib tapi masih terang lah, masih terang. Nah Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat, ya fulan, wahai fulan, qum fajdah lana, ayo hidangkan buat kami. Sahabat ini bingung bu, kan masih terang. Wahai Rasulullah, kenapa nggak nunggu terbenam dulu? Nggak nunggu malam dulu? Kata Nabi SAW, ayo hidangkan buat kami. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu telah melihat malam telah datang, yakni telah terbenam matahari, maka orang yang puasa udah boleh buka. Ya ibu misalkan ngelihat jam udah menunjukkan azan maghrib nih misalnya, tapi kondisi di luar masih terang, boleh nggak kita buka bu? Boleh, yang penting ibu nggak salah lihat jam. Takutnya gitu kan, ketiduran habis asar ngelindur gitu, bangun-bangun kayak jam 6 bu ya. Ternyata masih jam 4 ibu ya. Jadi ibu nggak salah lihat jam, buka nggak masalah. Dan pastikan bahwa azannya azan apa? Maghrib, bukan azan iklan sirup. Kadang-kadang bu, kalau saya secara pribadi bukan suudzon atau berburuk sangka, bukan. Kalau ada masjid, jadi saya tandai beberapa masjid bu. Ada satu masjid yang suka azannya kecepatan bu, di semua sholat. Saya hitung-hitung kecepatannya azan masjid tersebut 2 menit cepatnya. Jadi misalkan azan yang sesungguhnya 18:12, dia 18:10 maghrib udah azan. Ini membahayakan sekali. Maka saya secara pribadi terus lihat ke Google, ke jadwal sholat yang terupdate tiap hari. Di masjid udah azan nih, saya cocokin dulu dengan yang di Google bu, untuk kehati-hatian. Karena di masjid itu kadang pakai timer abadi, alat penghitung waktu yang kadang-kadang belum diupdate. Nah maka di sini untuk lebih meyakinkan, saya lihat ke Google, oh bismillah sudah. Sebaliknya bu, udah waktu maghrib tapi masjid belum azan, boleh nggak kita buka? Boleh, karena kadang-kadang muadzin kan batalin dulu. Malah kadang-kadang khilaf kalau lagi bukber, makan minum dulu. Loh, siapa yang azan? Iya azan. Baru ingat azan. Khilaf dia. Nah, maka ibu sunnahnya kalau sudah azan segera batalkan. Ibu lagi ngidangin makanan di rumah nih, udah azan. Entarlah saya ngidangin yang lain dulu. Enggak, batalin dulu. Habis ibu batalin, hidangkan ke yang lain silahkan, boleh. Yang penting batalkan dulu. Minimal dengan apa? Air putih atau dengan mengunyah beberapa butir kurma. Setelah itu silahkan ibu mau hidangkan makanan berat dan seterusnya. Jelas ibu? Baik. Kemudian yang berikutnya, sunnah atau adab selanjutnya. Yang ketiga, berbuka dengan rutop kurma basah. Istilahnya rutop ya, kurma basah. Atau kurma biasa. Atau air. Itu urutannya bu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu beliau berbuka dengan kurma basah. Jadi ada kurma basah ibu namanya, bukan kurma diairin ya, enggak. Kurma basah tuh kurma seger ya. Jadi kan awalnya muda tuh, kalau masih muda kayak jambu, kelutuk gitu kan. Nanti dia beranjak menuju rutop basah, lembek bu, enak, adem banget di perut, masya Allah ya. Kayak sawo, iya. Cuma orang Indonesia mungkin jarang yang jual. Ada yang jual, ada. Memang agak mahal sedikit. Kalau dia nanti beberapa bulan kemudian mengering jadi kurma biasa yang kita makan. Nanti udah kering banget, udah keras banget, biasa buat makan unta, bu. Biasanya begitu kalau orang-orang Arab.
Nah kalau ibu bisa buka dengan rutop, ibu tanya ntar ke teman-teman yang jualan kurma, mereka insya Allah tahu rutop namanya, kurma basah. Ibu tanya ke mereka. Nanti kalau agak mahal sedikit nggak apa-apa, ya dalam rangka menjalankan sunnah. Kalau bisa bukanya pakai itu, Bu. Bukan air dulu, bukan malah kurma dulu. Rutop nggak bisa atau nggak ada, kurma biasa. Habis kurma baru ibu minum air putih. Itu urutannya. Ya kenapa? Karena memang ya Nabi SAW melakukannya demikian. Kata sebagian orang-orang ahli gizi si ibu, ya saya pernah dengar, tapi secara sepintas aja, bahwa kita kalau lagi puasa kan perut kita panas. Nah kalau dihajar langsung dengan air sifatnya dingin, nanti menyebabkan jadi lembab di lambungnya. Akhirnya tarawehnya ngantuk. Akhirnya nanti pilih-pilih taraweh kepanjangan dikit, imamnya ibu ngambek gitu kan. Ya nyarinya besoknya taraweh di musola yang pendek-pendek aja bacaannya kan gitu. Nah kalau kurma kan sifatnya panas. Panas ketemu panas malah netral gitu katanya. Setelah itu barulah air putih, nggak masalah. Ya, habis itu barulah dihajar gorengan, mie sambal dan seterusnya. Tapi memang sejujurnya ibu nggak dianjurkan. Kalau bisa ibu buka puasa dengan yang adem-adem aja. Sebagian menyarankan, sebagian ahli herbal menyarankan kalau bisa kurma sama semangka, Bu. Ya, kurma sama semangka nih. Ya nanti di perut netral, adem dia. Nanti ibu enak buat tarawih juga khusyuk, buat khatamin Quran juga enak, sahurnya bangunnya juga enak, kan begitu. Oleh karena itu ibu, semua yang Nabi SAW pilih pasti baik. Ya, yang ketiga baru Nabi minum air putih. Kalau beliau lagi nggak ada kurma, nggak ada rutop, beliau minum air putih kemudian beranjak menuju sholat. Yang berikutnya ibu, adab selanjutnya adalah memperbanyak berdoa. Memperbanyak berdoa. Apa aja terserah ibu, doa apapun yang baik-baik. Kenapa? Kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang gak akan ditolak. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama, da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa. Yang kedua, da'watul walid, doa orang tua. Ya. Memang di riwayat ini doanya ayah, tapi ibu juga termasuk. Doa orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, da'watul musafir, doanya orang yang safar. Dalam riwayat yang lain ada tambahan da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi, doa orang yang dijahatin. Masya Allah ibu, Allah janji berdasarkan lisan nabinya SAW, ada doa-doa yang gak akan ditolak sama Allah, pasti dikabulkan. Tapi ibu perlu kita pahami begini, kalau ibu mendapati sebuah motivasi berdoa pasti dikabulkan, kita perlu tahu dan kita perlu paham bahwa Allah itu maha tahu, satu, doa itu layak dikabulkan atau tidak. Ya gak sih? Ibu sekarang minta sama Allah, ya Allah kayak pengen punya rumah 13 lantai. Misalkan ibu berdoa kayak gitu. Pertanyaannya 13 lantai. Misalnya yang satu buat majelis taklim, lantai 2 buat showroom mobil gitu misalkan. Pertanyaannya ibu, kalau Allah bener-bener kabulkan buat ibu sanggup gak ngerawatnya? Yang kedua, ibu sanggup gak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat? Kan ada momen hisab, kita akan dihisab nanti. Atau ibu doa misalkan, ya Allah kayak pengen punya uang 100.000 tapi 1 truk misalkan ibu.
Ibu dikasih uang segitu banyak, Bu, di hari kiamat ditanya sama Allah nanti nih. Sedekah paling berapa sih, Bu, kita kan? Gak mungkin kita berani sedekah semuanya kan, paling beberapanya doang. Nah, jadi yang pertama, Allah Maha tahu doa itu layak dikabulkan atau tidak. Yang kedua, kalau doa itu layak dikabulkan, Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat untuk dikabulkan. Kadang-kadang doanya sekarang dikabulkannya 10 tahun kemudian. Ya, dikabulkannya mungkin kadang-kadang Allah mengkabulkannya bukan buat dia yang doa, tapi buat keturunannya, anak cucunya. Ya, atau nanti buat siapanya. Atau ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa yang dibutuhkan sama hamba itu bukan itu, tapi yang ini. Pengkabulannya lain. Jelas gak, Bu, kira-kira? Kayak misalkan contoh, Bu, ibu minta apa, misalkan minta, ya Allah saya pengen banget umroh misalnya. Ternyata kalau misalnya ibu beneran umroh nih misalnya, uang buat umroh itu ternyata lebih layak, lebih cocok untuk bagi-bagi ke keluarga yang kurang mampu. Ternyata Allah nggak kabulkan, nggak mudahkan ibu untuk umroh, tapi Allah selalu mudahkan ibu buat sedekah. Itu mungkin jawaban dari Allah. Jadi kata Nabi SAW, kita itu kalau berdoa, Allah akan berikan kepada kita salah satu dari 3 hal. Ya, jadi kita katakan pengkabulan doa itu ada 3 macam. Pertama, Allah kabulkan apa yang kita minta. Ya, yang kita minta sama Allah, Allah akan kabulkan. Yang kedua, Allah kabulkan dengan cara apa? Memberikan kita perlindungan dari keburukan. Ya, jadi jenis-jenis pengkabulan doa, 1 dikabulkan semua yang kita minta. Yang kedua, Allah akan lindungi kita dari segala macam keburukan. Dijemput. Ini Salim, Pak Ustadz. Ini, Masya Allah. Puasa-puasa kok sekolah ya, Masya Allah. Pinter ya. Siap-siap baju baru nanti. Yang ketiga, menjadi tabungan pahala di hari kiamat. Ya, menjadi tabungan pahala di hari kiamat. Nah, ini. Jadi kalau sekiranya seorang hamba sudah berdoa berkali-kali belum dikabulkan, gak boleh suudzon kepada Allah, gak boleh putus asa. Allah akan marah ke hamba yang putus asa. Ya, karena seorang hamba terus diwajibkan untuk berdoa, berharap kepada Allah, dan Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu, sedangkan kalian gak tahu apa-apa. Kita mah maunya minta aja, tapi Allah kan Maha tahu. Kalau kita dikabulkan, yakin bisa jaga atau tidak. Ada orang miskin minta kaya, yakin nih kalau dia dikasih kaya, nanti takutnya dia sombong, gak mau sedekah, nggak rajin sholat lagi, nggak rajin puasa lagi. Ada orang kaya minta miskin, kalau dia dikasih miskin, orang-orang banyak yang butuh sama dia, kasihan. Dia ditakdirkan kaya karena biar bisa membantu banyak orang, bersedekah dengan hartanya, biar masuk surga lewat jalur sedekah, kan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang terbaik buat hambanya. Semua yang kita ajukan kepada Allah, Ibu, belum tentu baik. Iya enggak sih? Belum tentu baik, tapi semua yang Allah berikan kepada kita sudah pasti yang terbaik. Tinggal tugas kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, atau kalaupun Allah nggak kabulkan, sudah pasti doa yang kita panjatkan kepada Allah jadi tabungan pahala di hari kiamat. Yang nggak mau doa, Allah akan marah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong dari beribadah kepadaku, termasuk sombong nggak mau doa kepadaku, kata Allah, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi kita wajib minta sama Allah biar kita nggak dibilang sombong, Bu. Kalau manusia semakin dipinta semakin marah, kan gitu. Hari pertama masih, Bu, minta bantuannya, Bu, ya. Oh iya, boleh. Hari pertama tuh. Hari kedua, Bu, lagi ya, Bu. Oh iya, boleh. Udah agak lambat bolehnya tuh. Hari ketiga, Bu, lagi ya, Bu. Boleh sih, ada sihnya, tapi ada tapinya sekarang. Hari keempat, enggak, udah gitu. Ngedumel, kan gitu. Kalau Allah semakin diminta semakin ridho.
Sebaliknya Bu, kalau kita nggak minta sama Allah, ibu nggak pernah doa ke Allah, Allah akan marah. Nauzubillah. Jadi kita minta sama Allah, terus minta. Bahkan kata Nabi SAW, ibu, hendaknya kalian minta kepada Allah semua hajat kalian, sampai masalah sendal yang putus. Sendal putus Bu. Jujur, ibu kalau lagi pakai sendalnya putus, minta gak sama Allah? Emang iya? Kita kayak jarang minta kan, kayak ya putus, udahlah beli lagi aja. Enggak kayak ya Allah berikan saya kemudahan beli sendal baru. Enggak segitunya kan. Tapi kata Nabi, kalau sendal putus minta ke Allah. Ya Allah minta biar kemudahan biar bisa beli sendal baru. Kata Nabi SAW, kalau Allah tidak memudahkan kalian gak bakal bisa benerin sendal yang putus. Benar. Itu masalah sendal putus Bu. Gimana masalah yang lain? Masalah pekerjaan, masalah anak-anak biar soleh-soleha, masalah ibu biar dijaga dari segala macam keburukan. Ini wajib banget minta sama Allah. Ada ayah atau ibu nampar anaknya terus biar nggak bandel katanya. Bu, ribuan tamparan yang dia ayunkan ke wajah anaknya nggak bakal mensolehkan dia Bu. Karena yang maha mampu memudahkan segala urusan, termasuk urusan akhirat, adalah Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang berikutnya masalah doa ibu. Ada yang dianjurkan, atau sebelumnya kita jelaskan dulu. Pertama doa orang yang puasa, kedua doa orang tua ya. Orang tua kepada anaknya, baik doa yang baik-baik maupun doa yang buruk. Maka orang tua itu kalau lagi marah sama anak, jaga lisan. Jangan marahin anak seenaknya. Jangan nyumpahin anak sekesel apapun, nanti Allah kabulkan. Ya, jadi misalkan lagi kesal sama anak, ya doakan yang baik-baik. Nabi kalau lagi kesal, lagi marah, beliau ada sisipan doanya. Kenapa engkau demikian? Tambahkan doanya, semoga Allah memberimu hidayah, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberimu petunjuk. Jadi doa-doa yang baik-baik Bu. Nah ibu kalau lagi marah misalkan, astagfirullah, anak pinter, anak solih atau anak solihah, kan enak Bu. Tapi kalau anak siapa kamu? Anak siapa kamu? Ibu yang lahirin nanya anak siapa kamu ya. Dasar kamu anak nakal, nggak tahu diri, nggak ada bermanfaat, durhaka. Ibu udah doain kayak gitu tuh, takutnya dikabulkan. Ya maka orang tua doa yang baik-baik. Nah, kemudian doa musafir, orang yang safar dimanapun dia singgah, dia doa sama Allah, Allah pasti akan kabulkan. Dan yang keempat doa yang dizolimi, nggak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang dijahati, kalau dia nyumpahin yang jahat kepada dia, Allah akan kabulkan ibu. Meskipun yang dijahatinya orang kafir. Ada orang kafir nih dijahatin sama seorang muslim, dia nyumpahin semoga kamu celaka, Allah akan kabulkan Bu. Karena Allah maha adil dan Allah tidak mengizinkan segala macam bentuk kezaliman. Baik ya. Dan masalah doa juga selanjutnya, poin berikutnya, dianjurkan berdoa di waktu menjelang berbuka. Dianjurkan berdoa di waktu menjelang berbuka. Kata Nabi SAW, orang yang berpuasa di waktu menjelang berbukanya ada doa yang mustajab. Sambil nunggu buka Bu, sambil nunggu maghrib, ya sambil nunggu adzan maghrib, ada baiknya kita doa sama Allah. Apa yang kita minta sama Allah Ibu? Satu, kita minta ampunan. Wajib banget minta ampunan sama Allah. Yang kedua, minta apa Ibu? Minta pengkabulan amal. Minta agar amalan kita diterima oleh Allah. Ya, meminta ampunan, meminta diterimanya amalan, semuanya ya. Dan yang ketiga, minta dimasukkan ke dalam surga dan dihindari dari api neraka. Ya, minta dimasukkan ke dalam surga dan dihindari dari api neraka. Ya. Jadi orang lain mah sibuk ngabuburit, Bu, muter-muter aja, Bu, macet Bu ngabuburit tuh. Walang aja macet, walang Bu, subhanallah.
Saya kalau ngisi kajian bukber, keluar dari rumahnya agak telat, udah siap-siap nyampe tempat kajian 5:30 kali. Saya lihat Bu, bener jam 4 lewat Bu, motor-motor udah seliweran tuh di Walang, depan Asolihin segala macam. Bu, rame banget Bu. Yang kadang kita agak geramnya itu ternyata ya semua kalangan menuhin jalan. Ada yang nggak ngapa-ngapain, cuma muter-muter doang Bu, ada nggak beli apa-apa. Ada yang naik motor kemudian tengok kanan kiri dia, karena mungkin dia bingung mau beli yang mana, tapi jadi macet jadinya Bu. Bawanya pelan, tengah, kemudian celingak-celinguk kanan, beli yang mana nih ya, bingung nih, uangnya belum ada soalnya. Ibu ngabuburit boleh, Ibu beli makanan boleh, halal, saya nggak bilang haram. Tapi rugi dari 4:30 sampai azan maghrib, Ibu cuma di jalan nyari makanan. Rugi banget. Ibu dari 4:30 sampai jam 5:30 aja kalau Ibu baca Quran, dapatlah 1 juz itu. Ya kan? 1 jam. 5:30 buat siap-siap hidangan. Hidangan apa sih Bu? Yang sunnah aja, kurma, air putih, buah-buahan. Setelah itu kan kita sholat maghrib. Nah, di momen sebelum berbukanya, manfaatkan Ibu doa, angkat tangan madhep kiblat, minta sama Allah, minta yang tadi saya sampaikan, minta ampunan, kemudian minta sama Allah biar diterima semua amal soleh, doakan keluarga, doakan orang tua, doakan anak-anak, doakan teman-teman, doakan guru, dan lain sebagainya Ibu. Kemudian doa minta surga, minta dihindari dari segala macam keburukan, termasuk dihindari dari azab kubur dan azab neraka. Itu yang kita pinta. Udah selesai doanya Bu, belum maghrib juga, istighfar lagi. Istighfar, minta ampun sama Allah. Jadi benar-benar bulan Ramadan nih kesolehan kita bertambah Bu. Ketakwaan bertambah. Enggak biasa aja kayak ketaatan biasa aja, enggak boleh biasa aja, harus lebih meningkat di bulan ini. Ya, kesempatan yang sangat berharga di mana seorang hamba doa-doanya akan dikabulkan di momen menjelang berbuka. Berikutnya Ibu, di antara adab dalam berpuasa yang selanjutnya sedikit lagi, memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan kan bulan Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Quran itu Ibu, Allah turunkan semuanya 30 juz ke langit dunia itu di malam Lailatul Qadar, dan sepakat seluruh ulama bahwa Lailatul Qadar cuma terdapat di bulan Ramadan. Nah, turun ke dada Nabi SAW tergantung momen. Kadang turunnya seayat, kadang turunnya 1 surat. Jadi Qurannya udah ada nih di langit Bu, di malam Lailatul Qadar. Allah turunkan kepada Nabi, nggak langsung 30 juz dihafal sama Nabi, enggak. Per momen, kadang yang turun cuma ayat 1 doang, kadang turunnya 5 ayat, kadang turunnya 1 surat, tergantung momennya. Sampai 23 tahun barulah selesai itu Quran semua turun ke dada Nabi SAW. Nah, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran, Nabi kita SAW memakmurkan bulan Ramadan dengan banyak membaca Quran. Tiap malam beliau setorkan Quran ke Jibril alaihissalam. Tiap malam Bu. Dan diutamakan bagi kita untuk menyibukkan diri membaca Quran di bulan ini. Kalau bisa hatamkan. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak masalah lah. Nggak dosa juga. Yang aneh kalau di bulan puasa nggak baca Quran. Nggak baca sama sekali. Ya, kalaupun dia baca seingatnya aja, harusnya kan dia meluangkan waktu. Imam Syafi'i bisa menghatamkan sekitar 60 kali dalam sebulan Ramadan. Sehari berapa kali? 2 kali. Kayak kita makan lah sehari 2 kali di bulan Ramadan ya. Kok bisa Bu? Bisa. Kita bisa nggak? Bisa. Bisa nggak ya? 60 kali kita bisa, 60.000 rupiah gitu ya. Ibu ya bisa. Saya pernah jelaskan juga ya bahwa Imam Syafi'i itu hafalan Qurannya mutqin, kuat banget hafalannya. Dan bahasa Arab beliau fasih. Beliau itu belajar bahasa Arab sekitar 20 tahun. Padahal beliau orang Arab ya. Kita berapa?
Setahun ngambek, muntaber, mundur tanpa berita. Di mana-mana Bu saya temukan, sebagus-bagusnya program bahasa Arab Bu, daftar 40, paling setahun tinggal 5 orang, 6 orang. Oh siap, boleh silakan, makasih. Ketemu lagi insyaallah, barakallahu fiik. Sebagus-bagusnya program bahasa Arab Bu, bener Bu ya, masuk 50 orang nih Masya Allah. 2 tahun kemudian paling tinggal berapa orang doang Bu. Ini sering ya begitu. Imam Syafi'i 20 tahun. Jadi wajar Bu, bacaan Qur'annya fasih, bahasa Arabnya juga fasih, makanya cepat bacanya, ahli. Kata ulama zaman sekarang itu sekitar 8 jam satu Quran 8 jam. Sangat wajar kalau 2 kali khatam berarti 16 jam. Masih ada sisa 8 jam buat aktivitas tuh. Cuma 16 jam Bu, 2 kali khatam. Cuma ya, kita nggak bisa maksain, minimal berusaha. Jadi Bu, kalau bagi yang belum ahli nih, bagi yang belum jago, nggak usah maksain saya mau duduk baca 1 juz, harus sejuz, enggak. Baca sekuatnya. Ibu duduk baca nih, baca, ternyata nggak nyampe target sejuz, nggak apa-apa. Biar kita nggak bosan. Yang bikin bosan dalam baca Quran tuh apa? Sok-sokan langsung banyak. Duduk langsung banyak, nanti capek seharian tuh, serak dia. 2 hari nggak baca Quran nanti. Ada orangnya ya. Ibu, terus gimana caranya? Bagi yang pemula banget, nyicil aja sehari 1 halaman. Udah capek, jeda dulu pakai mungkin istighfar, dengerin kajian. Nanti habis sholat baca Quran lagi. Jadi caranya setiap habis sholat Bu, misalkan habis sholat 2 lembar, setiap habis sholat ya, 5 kali sholat aja udah 10 lembar 1 juz. Nggak bisa saya 2 lembar kebanyakan, ya udah sebisanya ibu aja. Yang penting bertahap, karena amalan yang Allah cintai apa? Sedikit tapi rutin. Tapi kalau bisa khatamkan. Nggak khatam ya nggak masalah, kalau bisa khatamkan. Baik. Kemudian Ibu, yang berikutnya, adab selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Yang udah biasa sedekah, banyakin lagi sedekahnya. Ya, rutinkan lagi, perbanyak lagi. Kenapa? Karena ini bulan baik, bulan berkah. Pahala kita tuh dilipat-lipat gandakan Bu. Sedekah yang biasa cuma 700 kali lipat, di bulan Ramadan berkali-kali lipat lagi. Ya, jadi jangan remehkan sedekah, jangan remehkan nominalnya, pahalanya besar sekali. Di antara yang dianjurkan dalam bab sedekah di bulan Ramadan adalah memberikan buka ke orang yang puasa. Ya, taftirus shaim, memberikan buka ke orang yang puasa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Masya Allah Ibu. Kita ngasih bukaan Bu ke orang yang puasa, kita dapat pahala dia. Loh, kalau kita rebut pahala dia nggak ada pahala dong. Enggak, kata Nabi, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Tetap dia dapat pahala, tapi kita dapat pahala dia juga. Ibu bayangkan, pahala orang yang berpuasa itu kan tak terhingga, tanpa batas. Kita aja buat kita doang tanpa batas. Kita berikan bukaan ke orang lain, berarti dapat 2 pahala tanpa batas Bu. Itu kalau ngasihnya ke 1 orang. Kalau ibu ngasihnya ke 10 orang, bayangkan, dapat 10 pahala tanpa batas. Kalau ibu ngasihnya ke 100 orang, 1000 orang, Masya Allah.
Maka bagus kalau ibu ya nggak mesti nunggu kaya bu ya, kita punya keluasan bisa sedekah atau kasih bukaan dengan air putihnya, ya air putihnya itu yang paling dibutuhkan kan, air putihnya dengan beberapa butir kurma silakan, nggak masalah, sebisa ibu aja. Apalagi dengan nasinya atau lauk-lauk yang enak, yang lezat, membahagiakan mereka, masya Allah. Maka nggak apa-apa kalau ibu punya keluasan harta, sumbangkan atau sedekahkan untuk program buka bersama di masjid, musafir pada terbantu, kaum muslimin yang kebetulan lagi nggak masak kebantu juga, masya Allah ibu. Kita mendapatkan banyak pahala dengan itu, ya masya Allah. Jadi di bulan Ramadan ini kata Abdullah bin Abbas, Nabi itu sedekahnya kayak angin berhembus. Tahu bu angin berhembus? Cepat berlalu, ada ngasih, ada kasih. Nggak takut miskin bu. Ya, ada, beliau biasa Allah berikan ujian kelaparan, nahan lapar sampai mengganjal batu ke perutnya. Sering bu, Nabi puasa mendadak juga pernah, karena nggak ada uang buat beli makanan. Istri-istrinya nggak ada yang punya makanan waktu itu. Tapi Nabi SAW ketika lagi ada, enggak pelit. Ya, ujian-ujian kelaparan yang Allah berikan kepada Nabi enggak menyebabkan Nabi jadi pribadi yang pelit bu. Ketika ada kasih, ada kasih. Ibu berikan bukaan ke siapa? Keluarga atau ke saudara, kerabat terdekat, kasih bu. Ibu akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar sekali. Ya, jadi bulan Ramadan ini bulan sedekah, bulan berbagi. Ibu bisa ngasih orang pakai apa ngasih. Kalau belum bisa ngasih apa-apa, hanya dengan ide-ide yang positif, kalimat-kalimat yang menyenangkan pun silahkan. Sampaikan nasihat-nasihat yang menyenangkan. Baik, terakhir ibu, di antara adab ketika puasa adalah meninggalkan kemaksiatan dan perkara yang melalaikan. Meninggalkan kemaksiatan dan perkara yang melalaikan. Maksiat ini bisa mengurangi pahala, bahkan menghapus pahala puasa bu. Secara hukum fikih puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dusta, dan tidak meninggalkan maksiat, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Rubba shaim, betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya haus dan lapar saja. Kenapa? Masih maksiat pas puasa. Puasa tapi nggak sholat, ada tuh bu. Puasa tapi nggak sholat. Ada lagi yang aneh nih, bukber tapi nggak sholat maghrib isya, ada bu. Banyak. Mereka puasa, saya yakin mereka puasa karena ikut bukber. Puasa tapi nggak sholat maghrib isya, apalagi cuma tarawehnya bu, berani dia tinggalkan. Naudzubillah. Ya, puasa tapi tetap menzalimi orang, puasa mencuri, korupsi dan seterusnya, maka pahala puasanya nggak ada. Naudzubillah. Maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk puasa. Di antara sebabnya juga karena puasa itu junnatun, perisai atau tameng yang kokoh dari segala macam keburukan. Puasa kita kalau berhasil bu, akan menghindarkan diri kita dari keburukan akhlak, dan juga junnatun minan nar, menghindarkan diri kita dari api neraka. Nah, maka mudah-mudahan puasa-puasa yang kita kerjakan lebih bermakna, lebih berkualitas ya bu, insyaallah. Dan semoga Allah menerima semua amal soleh kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan memberikan kita perlindungan dari segala macam keburukan, kemaksiatan, dan perkara-perkara yang melalaikan. Sekian ibu dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Ini kita masih ada pertemuan lagi nggak? Belum tahu. Apa udah ada? Ada. Oh siap, nanti kalau nanti ada insya Allah saya mau bahas fikih zakat fitri, insya Allah ya, kalau nanti ada ya. Oh boleh, iya diatur aja. Oh iya, iya boleh. Oh iya, iya. Oh benar, iya. Takutnya saya iya. Siap, boleh insya Allah. Jadi iya. Minggu kemarin aja, minggu kemarin.
Siap, insyaallah. Semoga tapi nanti nanti ngobrol lagi deh. Nanti ngobrol lagi insyaallah. Ya. Baik, Ibu, sekian dari kami. Ya, mohon maaf jika perkataan yang kurang berkenan. Ketemu lagi insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fikunna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.